Bikin coto Makassar ala aku. Oke Mi, hari ini saya mau bikin lagi coto karena kebetulan ini masih ada sisa stok dagingku di kulkas. Jadi daripada dia membeku lama-lama, mendingan saya mau langsung olah saja jadi makanan kesukaannya suamiku guys. Nah, yang pertama di sini ini cotonya yang sudah aku rebus terlebih dahulu, mau langsung aja diiris-iris sama kakakku guys. Di sini iris-irisnya tuh sesuai selera aja. Oh iya, disclaimer dulu, saya mau bilang memang kalau misalnya kan kalian nonton videoku ini terus cara pembuatan cotonya masih banyak yang salah-salah atau misalnya tidak sesuai dengan resep aslinya seperti orang Makassar, ya saya minta maaf sebelumnya karena kan aku bukan orang Makassar guys, tapi aku orang Tolaki. Hanya kebetulan karena suamiku suka makan coto, jadi berbekal nonton tutorial bikin coto di YouTube atau di TikTok, jadi saya memang selalu membuatnya guys setiap tahun, entah itu kalau ada daging kurban ataupun kayak daging dibikin sendiri, atau intinya biar tidak ada acara-acara kayak lagi mau lebaran atau apa. Kalau kita ingin makan daging atau suamiku ingin makan coto, ya intinya kita beli dagingnya baru bikin, terus resepnya ya mengikuti di TikTok atau di YouTube guys, seperti itulah pada intinya. Dan alhamdulillahnya berapa kali bisa bikin coto begini enak kok rasanya guys. Bahkan suamiku tuh selalu memuji, dia bilang katanya coto buatanku itu lebih enak daripada yang dia sering makan biasa di tempat di rumah makan guys. Dan kalian tahu Mito, kita itu sebagai seorang istri kalau kita dapat pujian seperti itu rasanya bahagia sekali, entah itu dia lagi bohong kah atau lagi betul-betul enak rasanya. Pokoknya intinya kita tuh selalu merasa senang dan merasa berbunga-bunga setiap kali dipuji sama. Oke Mi, selesai Mi kita cerita, lanjut di sini dagingnya sudah sementara saya mau rebus. Terus untuk bumbunya yang lain, bukan rebus tapi saya mau kasih mendidih dulu airnya. Terus ini untuk bumbu-bumbunya, pertamanya di sini saya mau sangrai dulu sampai harum, jangan hangus ya guys, jangan menghitam. Terus saya goreng ini kacangnya. Oh iya, untuk kuah cotonya itu saya tidak pakaikan air cucian beras, nah jadi maksudnya saya mau tes dulu pakai air biasa. Waktu biasa-biasanya kalau saya bikin kan itu biasa suka pakai air cucian beras yang bersih, entah itu cucian ketiga atau cucian kedua. Nah untuk sekarang itu saya lagi mau coba dulu pakai air biasa saja, dan katanya dia bilang kakakku itu tetap enak kok guys, karena kan yang kasih keru-keru airnya itu meskipun tidak pakai air cucian beras tapi kan pakai kacang guys, dan kacangnya itu makanya harus wajibnya itu banyak sekali supaya tambah medok tambah enak guys. Karena kalau bumbu, setauku kalau coto Makassar itu makin enak, makin kita tidak pelit bumbu itu makin enak rasanya guys. Intinya kalau mau bikin seperti ini tuh jangan pelit bumbu. Nah terus di sini lanjut kita mau chopper dulu. Ini perbumbuan tadi sudah ada kacang, yang pertama ini kita mau chopper kacangnya, dan usahakan ini kalau kita chopper khusus perbumbuannya ini tuh benar-benar harus sampai halus guys. Karena saya ingat tuh pengalaman pertamaku waktu pertama kali saya bikin coto itu rasanya tuh enak, terus warnanya juga cantik, tapi pas dimakan masih kentara guys bumbu-bumbunya. Yang paling kentara itu lengkuas sama serainya, masih kasar begitu ya, padahal rasanya sudah enak. Tapi yang namanya pengalaman pertama kita bikin sesuatu itu pasti maksudnya tidak 100% sempurna tuh. Sama kayak saya itu hari gara-gara tidak halus sa chopper, jadinya begitu Mi, kasar guys. Tapi pada saat berikutnya saya bikin, saya pastikan semuanya bumbunya halus dan alhamdulillah berhasil. Dan selesai itu sembari menunggu dagingnya ini mendidih airnya, lanjut saya mau goreng dulu. Saya bikin dulu bawang goreng untuk untuk taburan di atasnya nanti kalau sudah jadi cotonya. Nah selesai goreng bawang, lanjut saya mau sangrai dulu ini bumbu yang sudah dihaluskan. Ini tuh bumbunya mau dikasih menyusut dulu airnya, nanti setelah menyusut baru kita tambahkan minyak goreng, terus kita tumis sampai bumbunya matang. Oh iya, untuk kacangnya kan biasa ada orang saya lihat dia tetap tumis kembali tuh kacangnya. Kalau saya enggak, saya tidak tumis karena sudah terlalu malundra mi guys. Biar tidak ditumis, dia langsung saja dinaikkan di cotonya, di kuah cotonya itu pasti sudah enak sekali mi. Dan ini juga tadi untuk luwaknya saya lupa sekali guys, harusnya saya larutkan memang di air seperti asam begitu tapi ternyata saya lupa dan saya terlalu kasihkan bikin
bumbu-bumbu yang lain, siapkan bumbu yang lain, jadinya saya lupa mini terpaksa secemplungin saja begini langsung ya. Nggak tahu mini apakah dia bisa larut ini atau bagaimana, mudah-mudahan dia larut ji guys. Oke lanjut, terus ini saya tambahkan juga aromaterapi pengharumnya semua, ada mie daun salam, ada mie jintan bubuknya ini, sama itu apa namanya tadi, kayu manisnya juga sudah saya tambahkan semua, tinggal satu tumis sampai matang, harum dan siap kita masukkan ke dalam kuah cotonya. Nah di ini sudah harum, ini sudah menyusut mie, harum sekali, mantap sekali. Di sini tuh aromanya sudah kemana-mana guys, dan langsung saja saya mau tuang di kuah cotonya karena kuah cotonya juga sudah mendidih guys. Oke mie, mari kita langsung tuang-tuang. Nah di sini saya mau tuangkan semuanya, pokoknya ini rasanya tuh medok sekali. Sebenarnya baru begini saja itu sudah enak sekali mie, sebenarnya bisa mie langsung dimakan, tapi seperti biasa kalau coto itu kan ciri khasnya harus pakai kacang, jadi kayak kurang abdol begitu kalau tidak pakai kacang. Dan ini sebenarnya sudah matang, terus tinggal kita tunggu sedikit lagi baru kita tuangkan kacangnya guys. Oh iya, saya saja tuh sebenarnya saya tidak makan daging, tapi kalau kuah coto begini saya makan, tapi meskipun tidak makan dengan dagingnya tuh, jadi saya ini sebentar kalau mereka lagi nikmati ini coto bersama dagingnya, kalau saya cukup masak indomie pakai kuah coto guys. Jadi begitulah caraku menikmati, meskipun tidak ikut makan daging, tapi alhamdulillahnya saya tidak alergi seperti alergi kayak kalau saya makan kayak kuah daging begitu, tidak jilah. Jadi intinya begitu mie, tinggal kita kasih perbumbuan, kasih masako, terus kasih garam, kasih micin, pokoknya koreksi rasa, dan rasanya di sini tuh udah enak sekali. Lanjut kita tuangkan ini si bumbu kacangnya, tuangkan semua, kemudian kita tunggu sampai dia mendidih kembali. Habis itu tinggal kita langsung matikan apinya dan kita siap menikmati. Kalau coto itu harus dinikmati saat lagi panas-panas guys. Terus tidak lupa juga kalau sudah ada cotonya begini harus wajib kita bikinkan sambalnya guys, karena tidak enak toh kalau kita makan coto yang berkuah-kuah begini baru tidak ada sambalnya, dan itu wajib pada guys. Jadi di sini saya mau tumis dulu sambalnya, itu cuman pakai cabai toh sama apa namanya, bawang guys, bawang merah. Udah minta ada mie campuran lain-lainnya. Oke, terus di sini videonya saya mau akhiri ini karena sudah kepanjangan, dan saya minta sama kalian untuk tidak bosan-bosan nonton videoku. Kalau dia sekali-sekali lewat di berandanya kalian, tolong kalian like atau bisa juga kalian komen, dan pokoknya intinya harus saling memberikan support guys. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.